Halo Sobat Trader, yuk mari kita mulai saksikan webinar edukasi forex. Oh iya, kalian juga boleh nih mengajukan tema-tema yang akan kami bahas pada webinar berikutnya. Ketik di kolom komentar ya. Yuk mari kita mulai. Halo, selamat malam Sobat Trader, selamat malam semua Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar Forex Simpro pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih untuk kehadiran Sobat Traders yang sudah hadir pada Google Meet acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih mungkin ada di antara Sobat Traders yang baru pertama kali hadir, yang baru pertama kali bergabung di dalam webinar Forex Simpro. Karena webinar ini Forex Simpro adakan secara rutin setiap hari Selasa jam 8 malam. Forex Simpro bekerja sama dengan PT Java Global Futures yang merupakan broker lokal yang aman dan terpercaya. Malam hari ini saya dengan selamat malam Pak Ari Sukandar, selamat bergabung Pak Ari dan semua sobat traders yang lain. Saya dengan Dela Angelik dari PT Java Global Futures dan saya ditemani juga oleh analis dari Java Global Futures yaitu Pak Swendi Simanjuntak. Selamat malam Pak Swendi. Malam Dela, malam Oke Sobat Pak. Trader, Bapak Ibu semua. Ya, sudah siap sharingkan materi untuk malam hari ini ya Pak edukasinya? Ya, kita Oke. hari ini belajar ya, online. Ya, Oke. betul. Jadi malam hari ini Pak Swendi akan menyampaikan materi mengenai scalping dengan EMA crossover. 30 menit ke depan beliau akan memberikan materi yang akan memberikan edukasi tambahan ya bagi sobat traders yang mungkin belum mengetahui akan teknik trading ini. Jadi Pak Swendi nanti akan sampaikan materinya selama 30 menit ke depan dan seperti biasa akan ada sesi tanya jawab. Jadi ini kesempatan bagi sobat traders yang ingin bertanya sesuai dengan topik atau materi yang akan disampaikan oleh Pak Swendi nanti. Sobat traders bisa langsung unmute mikrofon sobat traders atau bisa juga tuliskan pada kolom chat. Saya nanti akan bacakan setiap pertanyaan yang masuk dan nanti Pak Swendi akan menjawabnya bagi sobat traders ya. Dan sebelum saya berikan langsung kepada Pak Swendi, mungkin saya sedikit informasi sebelum webinar ini dimulai. Bagi sobat traders yang menggunakan ID Google Meet yang malam hari ini sudah join ya, yang menggunakan ID Google Meet yang mungkin admin tidak mengetahui ya. Mungkin ada ID Google Meet yang berinisial tidak sesuai dengan nama lengkap Sobat Traders. Mohon informasikan di dalam kolom chat. Nanti admin akan menuliskan ID Google Meet yang mungkin perlu Sobat Traders untuk menuliskan nama lengkap Sobat Traders. Apabila Sobat Traders tidak menuliskan nama lengkapnya, mohon maaf mungkin nanti admin akan meremove sementara sampai Sobat Traders menginformasikan nama lengkap Sobat Traders. Dan selama 30 menit berjalan materi disampaikan, Sobat Traders diminta untuk mute setiap mikrofonnya di mute ya, supaya nanti materinya dapat disampaikan dengan baik dan tidak ada suara. Itu saja informasi yang disampaikan, nanti kalau ada informasi lainnya saya akan sampaikan kembali. Silakan Pak Swendi, bisa dimulai materinya malam hari ini. Ya, terima kasih. Oke, Sobat Trader, salam kenal ya. Buat yang mungkin ada yang pertama kali baru join di acara webinar ini ataupun event-eventnya Forex Simpro, ya salam kenal. Oke, saat ini materinya tentang scalping dengan MA crossover ya. Oke, Sobat Trader, kalau kita bicara crossover, di sini kayaknya kalau soal indikator pasti udah tahu ya. Indikator MA apalagi. MA atau moving average itu adalah indikator yang paling terkenal ya di kalangan para trader. Baik mau trader saham, mau trader komoditi, mau trader apalagi, trader ya segala macam deh ya. Pokoknya yang instrumen trading udah pada tahu yang namanya moving average. Nah, moving average si trader A dengan trader B bisa jadi beda-beda cara pemakaiannya. Yaitu dari segi misalnya periodenya beda-beda ya, ada yang pakai periode pendek, periode menengah ataupun periode jangka yang panjang. Terus juga metode daripada MA itu sendiri juga ada beberapa macam ya. Kalau kita lihat di MetaTrader ada sekitar 3 atau 4 metodenya ya. Ada yang simple, ada yang eksponensial, ada yang smooth dan lain-lain lah ya. Oke, Sobat Trader. Nah, di sini kita mau bahas tentang strateginya scalping ya, dengan cara tekniknya
MA crossover. Jadi kalau crossover itu artinya persilangan MA, berarti MA-nya nggak 1 ya. 2 MA, bisa juga 3 MA. Itu ya, jadi dia bersilangan. Nah, Sobat Trader, kalau cross MA itu bukan berarti itu suatu signal yang terbaik ya, belum tentu juga ya. Dalam trading itu kita harus memang melihat misalnya price action-nya, ya kita lihat support, ada resisten misalnya gitu ya. Dan penggunaan indikator ini bukannya jadi satu kayak yang terbaik harus lewat indikator. Enggak, indikator itu adalah membantu. Makanya namanya indikator ya. Jadi tugasnya untuk membantu supaya kita trader bisa melihat kira-kira pergerakan harga gimana. Jadi lebih terbantu dengan indikator. Jadi ada orang nggak pakai indikator, bisa lihat secara price action, bisa lihat naked trading ya. Tapi dengan indikator mungkin bisa lebih membantu. Oke, jadi indikatornya untuk yang di sini sesuai dengan temanya ya, kita pakai EMA ya. Jadi kita nggak usah berdebat, misalnya nanya kenapa EMA Pak, kenapa pakai periode segini Pak, itu pasti akan nggak cocok gitu loh. Maksudnya nggak usah dibahas ya, nggak usah dibahas. Oh, trader A mau pakai simple kek, yang lain mau pakai eksponensial, mau pakai yang smooth, terserah. Yang penting ngerti apa itu moving average ya, yaitu rata-rata, pergerakan rata-rata. Nah, periodenya mau 5, mau 10, mau 20, mau 100 itu adalah ukuran daripada kumpulan candle yang dirata-ratakan gitu ya. Jadi kalau misalnya candle MA-nya MA 5 berarti 5 candle terakhir dijumlahkan harga penutupannya dibagi 5. Nah, jadi ntar titiknya di situ gitu ya. Itu cara kerja moving average. Ya, Sobat Trader. Yang penting Sobat Trader ngerti moving average itu apa, cara kerjanya gimana. Jadi mau nyamannya pakai periode berapa, nggak bisa dibilang, punya gue lebih bagus, punya gue lebih gitu nih. Nggak juga ya. Nggak juga gitu ya Sobat Trader ya. Oke, jadi itu sekilas saja. Nah, jadi pilihan ada seperti misalnya nih, untuk MA jangka pendek, ya. MA jangka pendek misalnya pakai MA 5, ya. MA 8, 10 misalnya. Dan menengah misalnya 20, 21, 50 itu yang menengah, ya. Lalu yang biasa dipakai untuk jarak jauh, para trader-trader besar tuh biasanya pakai jarak jauh buat menentukan support dan resisten biasanya MA 100, MA 200, ya. Tapi kalau scalping kayaknya nggak usah pakai MA yang jarak jauhnya ya Sobat Trader, karena kita juga melihat time frame juga nggak perlu time frame H4 ke atas kalau kita bicara scalpingan ya, atau trading jangka pendek gitu. Ya Sobat Trader. Oke. Jadi materinya nggak banyak sih, itu aja. Kita langsung ke MetaTrader aja ya. Oke. Wah, udah nambah lagi nih pesertanya. Oke, selamat malam ya Bapak Ibu yang baru join ya. Oke, kita ke MetaTrader. Saya langsung aja ke MetaTrader Java Global Futures. Oke. Ya, bisa kelihatan ya Sobat Trader. Jadi kalau kita bicara scalping itu ada yang misalnya, wah saya scalping di M1, M5, ya bebas juga ya. Kita nggak bisa membatasi atau misalnya membuat satu yang ideal tuh begini, nggak bisa ya. Itu masing-masing orang punya cara masing-masing. Yang penting scalping itu namanya trading cepat, ya bisa dibilang hit and run, masuk cepat keluar. Tentunya targetnya nggak jauh, nggak besar ya. Kalau di gold misalnya 2 poin, 3 poin gitu ya. Tapi kalau di forex misalnya bisa jadi cuman 5 pips, 10 pips, tapi cepat gitu ya. Nah orang bisa dapat profit dari scalping, misalnya lotnya ditambah gitu ya, ataupun habis dapat 10 pips masuk lagi ke pair lain dapat 10 pips. Jadi kalau dikumpulin sama aja kayak orang trading day trade gitu ya, cuman waktunya lebih cepat untuk ngumpulin hasilnya. Kalau kan day trade mungkin baru open posisi, bikin trading plan, buy limit, sell limit dari pagi atau siang, mungkin kenanya baru malam gitu ya. Masing-masing trader silahkan cari mana yang nyamannya aja ya.
Oke, sekarang kita lihat ya untuk indikator ya. Oke, nah ini ada 3 indikator ya. Oke, semua MA. Nah, kita lihat dulu MA yang pendeknya, berarti MA yang lebih dekat dengan garis, maaf, harga atau candle ya di sini. Nah, jadi di sini yang pertama ini ya. Oh, sorry. Ini belum diganti ya. Saya biasa memang pakai MA 50, MA 200 itu untuk day trade ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mau bahas scalping, saya ganti ya. Oke. Ya, saya pilih nih, tadi kan 5, 8, ya 10 itu termasuk MA jarak pendek. Nah, di sini misalnya saya pakai MA 8 misalnya ya. Saya ambil aja tengah-tengah. Terus saya pakai MA 20, 21, 50, ya itu dianggap MA menengah ya Sobat Trader. Lalu MA jarak jauhnya mau MA 100, MA 200, nggak apa-apa ya Sobat Trader. Nah, kita mau bahas strategi scalping dengan MA crossover. Crossover itu berarti dia bersilangan ya. Kalau di time frame pendek, ya Bapak Ibu sekalian, itu sering banget ya persilangan. Bisa aja dalam satu hari nih seperti ini. Ini kan satu hari ya. Separatornya berarti ini satu hari. Bisa misalnya nih tadi pagi atau siang nih ada crossover dari atas ke bawah. Terus mau bersilangan lagi misalnya gitu ya. Kalau kita lihat di time frame pendek memang bisa sekali, bisa 2 kali. Tapi kalau di time frame yang besar, paling cuma sekali ataupun masih meneruskan yang kemarin-kemarinnya gitu ya. Oke, tapi kita fokus karena kita mau scalper, jadi kita time frame pendek aja, nggak apa-apa. Jadi MH1 buat analisa, M30 ya, M15, nanti entry-nya bisa di M5 juga bisa gitu ya. M5 buat entry bisa. Ya, jadi kita fokus pertama cari di mana ada crossover-nya dulu. Nah, ini misalnya di gold ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekarang di H1 dulu ya. Nah, kalau ini nggak crossover ya, tapi 2 MA ini bergeraknya sejajar. Nah, 2 MA bergerak sejajar artinya support dan resistennya di situ. Harga sekarang di bawah MA, 2 MA ini. Jadi ini lagi tertahan ya, ini kurang pas, jadi memang dia lagi belum pas untuk entry ya. Oke, nanti kita cari yang bersilangan yang pas. Coba kita cari untuk ini kalau di time frame pendeknya di M5 udah ada cross ya tadi ya, di sini ya Sobat Trader ya. Nih saya kasih lihat di sini. Jadi Sobat Trader, memang bukan berarti kita semata-mata mengandalkan MA crossover atau apapun indikator itu, karena harga itu bukannya bergerak dikendalikan oleh indikator, tapi harga gerak duluan baru indikator bisa menyesuaikan. Contoh ini, candle ini udah jatuh ya kan, indikatornya baru crossing gitu ya. Jadi nggak mungkin crossing dulu indikatornya baru candle mengikuti indikator. Jadi begini Sobat Trader, kalau kita lihat harga udah jatuh, wah turun nih. Terus kemudian indikator yang kita gunakan ya, ternyata memberikan satu konfirmasi terjadi crossover ya, crossing dari atas ke bawah nih, jadi turun ya. Nah, sekarang kalau candle berada di bawah 2 garis MA, itu berarti memang sentimennya turun ya. Kita lihat pada time frame tersebut saja. Ya. Nah, sekarang kalau kayak begini, ini kan dua-dua MA lagi turun. Ya. Nah, berarti setelah konfirmasi persilangan ini turun. Nah, sekarang gimana nih? Kita mau ambil posisi apa? Ya, ambil posisinya sell ya, Bapak Ibu ya. Kita bicara time frame pendek. Sell. Nah, sekarang baiknya gimana? Sell. Nah, ini MA ini bisa menjadi resisten. Jadi kita bisa ambil posisi atau mengincar posisi kira-kira di resisten tersebut. Nah, kalau sekarang di MA yang terdekat, MA 8-nya ini mulai disundul-sundul, artinya kemungkinan dia mau bergerak di atasnya. Nah, paling tidak di sini kita bisa ambil posisi sell ya di 1896. Ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat di time frame yang lebih besar ya,
di H4 yang tadi jam 8 baru ganti candle kan. Ya, lihat ini 2 candle, candle bearish, kemudian candle jam 8 tadi ditutup. Nah, seperti ini ya. Artinya tekanan dari atas ke bawahnya itu cukup besar. Ya, sempat naik ke 1903, tapi ditutupnya ditekan ke bawah 1892 ya, hampir 100 pip dari atas sampai ke harga penutupannya. Artinya kita lihat bahwa ada tekanan seller di sini ya. Jadi kalau kita mau ambil posisi sell boleh ya. Kita lihat. Kita sampai pendek ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa ambil. Tapi kalau scalping juga targetnya nggak boleh besar-besar ya Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya nih mau incer di 1896 ya. Jadi targetnya jangan jauh-jauh, misalnya cuma sampai sini 1892 atau 1893. Jadi 3 poin atau 30 pips yang diincer. Itu udah lumayan ya, 30 pips kalau di forex. Nunggu 30 pips buat scalping lumayan lama, bisa sejam misalnya, kecuali ada berita yang menggerakkan. Itu ya. Oke. Ini untuk gold ya. Sekarang saya mau lihat untuk JPY, karena tadi saya ada signal JPY ya, yang jam sebelum webinar, jam-jam 7 tadi. Nah, ini kita lihat di oke. Nah, kalau pakai MA100, MA200 kita lihat pergerakan JPY ya, ketahan di MA200 sebagai resisten terkuatnya ya, kalau kita pakai indikator. Tapi kan ini sebagai pandangan saja ya Bapak Ibu, bisa jadi indikator ini memang lagi pas aja gitu ya, menunjukkan dia sebagai resisten. Nah, di sini ada crossover-nya ya, pada 2 hari yang lalu nih, atau hari Jumat minggu lalu ya, crossing nih dari sini ke bawah. Kemudian sempat crossing dikit, tapi ini udah menyudul ke bawah lagi ya. Kita lihat nih Bapak Ibu, harga swing high-nya juga lebih rendah ya, yang ini ya. Ini juga swing low-nya lebih rendah dari ini. Jadi kita kalau lihat pergerakan gitu aja, kita tahu ini cenderung turun. Kalau pakai MA kita cari untuk konfirmasi buat mau open posisi Bapak Ibu ya. Nah, di sini di M30-nya kita lihat ada persilangan. Di M15 juga lebih kelihatan ya. Di sini ketahan sama MA 200, di sini ada persilangan. Oke, dia paling tinggal naik-naik sedikit buat retrace saja ya. Buat retrace ke atas dikit ya untuk UJ. Jadi kira-kira ambil di sini misalnya 109.400, silakan ambil posisi sell gitu ya. Nah, di sini saya udah ada posisi tadi 1943 gitu ya. Jadi Bapak Ibu misalnya udah bisa menganalisa dengan price action, dengan pola-pola candle atau bentuk single candle. Jadi indikator itu untuk menambahkan keyakinan aja buat Bapak Ibu misalnya mau cari entry posisi ya. Jadi indikator fungsinya membantu aja, bukan berarti dia yang paling hebat ya. Oke, dengan indikator yang kita pelajari ini, MA 2 atau 3 MA yang crossover atau saling bersilangan, itu bisa kita manfaatkan untuk open posisi. Itu ya Bapak Ibu ya. Coba kita ke pair yang lain. Nah, jadi ini untuk EJ ya, ini kemana? Ke bawah ya. Terus apa euro atau GU? Euro, euro, EJ itu Pak, di Pak Arif Sukandar. EJ turun nih kayaknya ya. Nah, oke ini EJ ya, kita lihat di Hasa. Nah tuh, di sini golden cross nih kalau kita, tapi golden cross itu biasanya istilahnya ini dead cross itu untuk MA50 dan MA200 ya. Tapi kalau andai kata kita mau pakai istilah dead cross itu artinya bersilangan ya, antara 2 atau 3 MA, kita lihat di sini ya. Nah ini, anggap kita pakai istilahnya ini dead cross ya. Jadi ini memberikan keyakinan pada kita bahwa memang marketnya lagi bearish. Kita lihat dalam jangka pendek aja, jangan bicara trend daily-nya atau trend besarnya ya. Oke. Nah, ketika dia terjadi dead cross atau crossing-nya ke bawah, maka MA yang besar ini menjadi resisten, membatasi pergerakan ke atasnya ya. Oke. Resisten terdekat tentunya MA yang tengah ya atau MA sedang ya. Kemudian resisten kuatnya yang MA panjangnya, misalnya Bapak Ibu mau pakai MA100 atau 200. Nah, ini untuk EJ. Jadi EJ gimana kecenderungan turun ya Bapak Ibu ya.
penting, saya ulang lagi sekali lagi, Bapak Ibu harus tahu apa itu MA, bagaimana MA itu bergerak, kenapa MA kok bergerak ngikutin kadang di atas harga, kadang di bawah harga ya. Oke Bapak Ibu ya. Ada yang mau nanya analisa mungkin pas kita buka MetaTrader kan? Bisa misalnya nanya analisa apa untuk sekalian bisa di presenting di sini. Pak Denny itu Boleh? Pak, maaf Pak, itu maksudnya bebas pakai EMA atau SMA ya. Betul, bebas. Bebas itu maksudnya gini, ini kan tidak baku ya. Tidak baku misalnya ilmu ini harus pakai pakai SMA ya, enggak begitu ya. Orang pakai SMA, pakai EMA pun bisa juga melakukan pakai strategi crossover bisa juga ya. Oke Bapak Ibu, nih di sini ada gold. Kita lihat di M5 goldnya ya, terus tertahan di EMA yang atasnya ya. Jadi ini resistennya nih yang atas. Oke, sekarang ada EMA 200 juga di sini. Jadi ini resisten ya di sini, area sini ya. Oke. 1895. Tadinya saya pikir 1896. Saya nggak pending order, maksudnya kalau nyentuh 1896 langsung open sell aja gitu ya. Tapi enggak. Ya, Tampilan chart Bapak itu ada yang tanya daerah arsiran biru itu indikator apa ya Pak? arsiran Yang biru di chart itu Bapak bukan kan? indikator, Pak. Itu bukan indikator. Itu insert dari sini, objek. Insert objek, ada shape nih Pak, shape ya. Shape itu bisa bikin kotak-kotak atau segitiga atau bulet-buletan gitu ya. Ya, jadi ini saya bisa buat identifikasi, oh ini saya anggap ini area untuk resisten ya. Ini area untuk support gitu. Jadi bebas kita mau meletakkan itu di mana ya. Itu bisa kita membantu kita untuk ngasih tahu ini area ini udah saya tandain sebagai resisten, ini sebagai support. Ya, coba kita lihat di M5 ya. Sekarang kan udah turun nih ke 93. Coba ya dia di sini 1894 dikit. Oke, kita bisa sell aja ya. Jadi nggak usah pending order nih. Nah, untuk stop loss-nya, karena ini scalper juga berarti nggak usah besar-besar nah. Ya lihat di sini ya, yang terdekat di sini ada high di sini kira-kira 1896. Ya, tambahin aja 1897 misalnya ya. Spread maksudnya ya. Ditambahin dikit. Nah, kalau saya nanti dapat di harga 1895, TP-nya 1890. 1890 ya. Ini jangan terlalu dekat banget ya. 1898 ya. Tunggu ya sebentar. Kalau misalnya dia sampai ke 1895 dikit di sini ya, di area sini lagi. Saya mau coba incer di sini ya. Incer sell. Oke, kalau ada yang mau sambil nanya nggak apa-apa ya, Mbak Dela, bisa dibantu dilihatin. Ada sih Pak pertanyaan dari Pak Hairul. Tapi ini mungkin next topic atau gimana Pak Aswen? Pak Hairul nanya Bapak tolong ajarin cara menentukan supply and demand. Ini pernah dibahas di webinar ya. Ada tapi videonya ya? Videonya juga ada. Nanti mungkin sesi webinar kapan lagi kan judulnya kita akan ulang-ulang lagi ya kan. Mungkin nanti akan ada. Tapi mungkin Bapak bisa Pak Hairul ya, Pak Hairul bisa lihat YouTube channelnya Forex Impro. Jadi setiap materi webinar yang disampaikan secara live seperti sekarang ini selalu ada terupload di YouTube channelnya Forex Impro. Bapak bisa subscribe juga supaya Bapak ternotifikasi. Atau judul ini nanti kita akan sampaikan lagi di lain waktu ya Pak Hairul ya. Jadi untuk untuk pertanyaan hari ini sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pak Swendi. Ada yang mau bertanya mungkin Bapak Ibu yang masih kurang jelas atau masih kurang paham atau mungkin mata uang apa yang mau dianalisa malam hari ini? Silahkan bisa tulis pada kolom chat atau bisa langsung unmute aja. Bebas Pak, tanya gratis kok. Oke, lanjut Pak Sven, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Karena masih ada waktu. Saya coba deh, tunggu nggak ini ya. Saya pasang di 1895 aja deh. Sini. Oke ya. Jadi ini buat scalpingan aja di time frame pendek.
targetnya masih di level low tadi ya. Wah, udah 18.92. Tapi kira-kira strateginya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itu strateginya. Maksudnya Bapak Ibu bisa melihat kalau ada crossover dari atas ke bawah, itu untuk sell, bawah ke atas untuk buy. Jadi kalau habis crossing itu Bapak Ibu baru lihat misalnya, wah udah crossing nih, harga udah turun. Jangan takut ketinggalan Bapak Ibu ya. Karena pasti harga akan ada retest lagi ke arah MA-nya tersebut gitu ya. Selalu begitu ya. Jadi nggak usah takut misalnya, waduh udah crossing nih. Saya udah ketinggalan, misalnya udah harganya nggak nempel lagi sama moving average ya, agak jauh, nggak usah takut ya, bikin aja pending order aja gitu, jadi nggak usah langsung takut ketinggalan, nggak usah ya, apalagi kalau itu di time frame yang kecil, tapi kalau di time frame yang lumayan besar sih masih bisa diikutin ya, karena targetnya juga pastinya besar. Oke. Ada request nggak nih ya untuk mungkin currency? Kita lihat GU Pak Suwandi kayaknya, sih Pak, respon Pak. GU kayaknya ini nih, tuh GU melempem ya. Oh, iya. Nah di sini sebagai resisten mantep nih ya. Ini setelah ada crossing tadi ya, siang atau sore, terus MA 102. Nah lihat ya Bapak Ibu ya, ketika ada cross di sini, MA-nya jatuh kan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu waktu lihat chart di sini, wah ini udah cross nih, harga MA-nya semua ke bawah ya, berarti mendukung turun. Terus harga di sini waktu Bapak Ibu lihat misalnya, terus langsung sell di sini ya, sell di sini kira-kira. Waktu sell di sini, tapi misalnya targetnya ke sini disamain ya, di sini ya target TP, dan stop loss-nya misalnya di atasnya yang high ini sedikit. Memang nggak kena stop loss, ya kan? Tapi waktu Bapak Ibu pasang ke atas, minus dulu ya kan, minus dulu, tapi ntar turun lagi gitu ya. Tapi kan lebih baik adalah pending order aja, jadi nggak usah langsung di buru-buru takut ketinggalan ya, sabar aja gitu ya. Kalau emang nggak kena ya masih ada peluang lain lah. Pak Swen, ada dari Pak Suwandisu dan juga Pak Dadan Kurniawan ya, ada 2 pertanyaan mungkin bisa dijawab sekaligus. Pak Suwandisu ya, bukan Pak Swendi Simajuntak. Ya. Pak, pertanyaan dari Pak Suwandi. Tapi scalping 30 pip ya Pak tadi yang disampaikan, itu Pak Suwandi ya. Lalu Pak Dadan Kurniawan, bagaimana kita tahu kalau harga akan mengalami koreksi Pak? Silahkan. Harga ya ini biasanya experiencing ya, maksudnya kalau misalnya kayak saya udah biasa menggunakan EMA, jadi kira-kira tahu harga bakal koreksi dulu, misalnya meski sudah cross ya, biasanya dia akan balik lagi mendekati atau menguji ya, pasti ada sekali lagi dia tes ke arah MA-nya lagi gitu ya. Kalau misalnya dia cross-nya ke bawah, dia akan tes lagi ke atas, MA-nya itu jadi resisten, dia akan ngetes lagi resisten, baru turun lagi. Biasanya seperti itu. Contoh ini deh yang terdekat lagi ya. Ketika ini cross ya, turun. Nah, di sini, nah dia akan tes lagi ke atas kan? Ke MA yang pertama, MA2, MA3, bahkan sampai ke MA yang terjauh lagi ya, ngetes. Ya, artinya mendekati di sini. Malah posisi yang begini Bapak Ibu, justru yang bagus buat Bapak Ibu incar untuk sell. Gitu ya. Jadi nggak usah takut ketinggalan di sini untuk sell. Jadi nggak apa-apa. Siapin aja strateginya di atas, bukan buy tapi sell. Jadi mencari posisi sell yang lebih tinggi. Gitu ya. Nah, ini. Nah, di sini Mbak udah mantep. Nah, ini coba di sini ya nih. Untuk sell di sini ya 4144. Cuma nggak tahu nih bisa apa enggak ya order limit. Karena order kan ada batasnya ya. Misalnya 10 pip. Saya coba, kalau enggak saya nggak usah paksain. 1.41. Ini udah kayak live trading nih ya. 41 di sini 4145. Nggak bisa apa enggak? Nggak bisa ya, karena jarak dari pending order itu minimal 10 pips dengan harga yang bergerak sekarang. Oke, saya coba 46, belum bisa. 47. Ada spreadnya. Nah, tuh ya. Saya kosongin dulu untuk TPSL-nya. Tapi kalau misalnya nggak kena, ntar malam udah keburu turun, ya udah saya cancel aja.
ya Bapak Ibu ya. Seperti itu cara penggunaan untuk MA crossover. Nah, ini bisa untuk segala strategi, artinya bukan cuma di scalping aja, jadi mau day trade juga bisa. Day trade itu berarti Bapak Ibu pakai H4 ya, H4, H1 ya, jadi analisanya di situ. Kalau ini kan cukup H1 untuk melihat analisa, kemudian open posisi malah bisa di M5. Gitu ya. Pak Swen pakai platform MT5-nya Java kan ya? Ya, pakai MT5 Java ini, Java Global Futures. Oke. Baik, Pak Swen, ada 2 pertanyaan mungkin yang Bapak bisa jawab lagi ya. 2 pertanyaan terakhir dari Pak Doni dan juga Pak Suandisu yang tadi ya. Pak Doni bilang mau tanya, apakah EMA bisa mendeteksi akan terjadinya sideways? Oh iya, bisa dong. Oh iya. Bisa. Silakan boleh dijawab dulu, Pak. Misalnya seperti apa ya sideways ya. Jadi sideways itu atau ranging ya. Jadi kita bisa lihat apalagi kalau di H1 ya. Jadi misalnya kalau harga itu lagi bergerak di antara 2 MA. Jadi di antara 2 MA ya. Ya ini lagi nggak ada yang pas. Biasanya sih kalau begini pakai MA yang bukan MA itu ya, bukan MA yang pendek-pendek. Misalnya pakai MA. Nah ini contoh. Bisa nggak ya? Nah ini contoh ya. Ini antara 2 MA nih, MA 50 nih, MA 100 nih. Kan sebenarnya ini ya dia dari sini ya. Ini anggap ini resistennya, ini supportnya. Nah tuh di sini 53 pips, jadi harga bolak-balik ya. Ini sideways kan? Harga antara di 2 MA, MA 50 dengan MA 100. Jadi kalau untuk lihat sideways bukan pakai MA yang pendek tadi ya. Itu untuk cocoknya buat trading jangka pendek. Nah, kalau saya day trade, saya pakai EMA yang 50 dengan EMA 100 sama EMA 200. Jadi kalau misal harga ada di antara 2 EMA, begini di tengah-tengah, artinya dia mau ke atas kepentok EMA yang atas resisten, mau ke bawah kepentok EMA yang bawahnya sebagai support seperti ini ya. Tuh. Gitu, oke. Nah, kalau ini berhasil break di bawah, tutup candle di bawah garis support ini ya, garis MA yang ini, ya udah kecenderungannya berarti lanjut turun, apalagi di bawah lower ini ya, jadi lanjut turun. Jadi dia keluar daripada MA ya kan, berarti dia ada di bawah 2 MA, ya udah cenderung turun lah gitu ya kan, di bawah 2 MA ya cenderung turun. Tapi kalau antara MA dengan MA ya ibaratnya itu ranging atau sideways gitu Bapak Ibu sekalian. Untuk gold tadi nggak apa-apa ya, saya nggak usah paksain tadi. Ini saya akan hapus saja karena udah turun ya. Yang penting Bapak Ibu bisa melihat, maksudnya ini karena ini bukan acara live trading, jadi saya nggak langsung open posisi. Ini saya cuma mau kasih tahu aja bahwa dengan strategi ini Bapak Ibu bisa ambil posisi ya. Bayangin kalau kita tadi di 1894, 1895 kita entry ya, targetnya udah tercapai nih di TP di sini 1890 ya. Tapi ini hanya untuk kita lihat saja. Ini bukan trading plan yang harus saya paksakan untuk diambil hari ini. Saya hapus ya. Oke. Terima kasih Pak Swen. Pertanyaan terakhir dari Pak Suwandi. Filter apa yang sebaiknya digunakan agar strategi EMA makin akurat? Silakan Pak. Oke. Jadi EMA itu kan indikator. Jadi memang perlu dibantu dengan Bapak Ibu mengenali misalnya arah tren ya. Arah tren itu kan Bapak Ibu bisa tarik aja garis resisten dengan support ya, bisa jadi garis trend line, itu bisa dibantu ya. Misalnya atau area supply and demand, area support atau area resisten. Jadi perlu sekali ya. Jadi MA itu kan indikator, dia tambahan saja. Jadi banyak sih sebenarnya yang menjadi filter, karena MA itu kan bukan ibaratnya apa ya, si jagoan aja gitu. Jadi di market ini cuma dia yang seolah-olah yang paling akurat, enggak juga ya. Semua kalau cuma dia yang akurat, ya yang lain mungkin nggak perlu pakai indikator-indikator yang ribet-ribet ya. Semua lari aja ke MA ya. Tapi kan nggak gitu ya. MA juga bisa aja baru crossing dari bawah ke atas, tiba-tiba ada harga yang bullish engulfing misalnya, langsung balik dalam sekejap ke atas lagi bisa ya, karena market ini kita nggak bisa prediksi
Oke, paling tidak kita dengan adanya indikator bisa dibantu melihat kayaknya gimana gitu pergerakan harga. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa untuk kisi-kisi aja nih bakal jatuh goldnya ya. Oke, ini kemungkinan bakal jatuh kalau ada harga yang closing di bawah 1890. Closingnya ya, ini kan belum closing ya, ini masih ekornya. Ini sempat ke 1889, tapi sekarang di 189192. Kalau ada closing price di bawah 1890, jadi di sini, nah berarti di luar dari ini ya, di luar dari trendline support ini, ya siap-siap Bapak Ibu posisi sell, yang punya posisi sell ya udah mulai nyaman, yang mau open posisi ya silakan cari entry posisi ya. Oke, mungkin sampai situ kalau nggak ada pertanyaan lagi. Iya, nggak ada sih Pak. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lain dari Sobat Traders, Pak Swendi bisa closing statement untuk materi Bapak. Nanti kalaupun ada pertanyaan, Sobat Traders bisa bertanya langsung di grup Forex Simpro Community ya. Dan bagi Sobat Traders yang ingin bergabung di dalam grup Forex Simpro Community, Sobat Traders dapat melihat di kolom chat admin kami sudah mengirimkan link ya. Nanti Sobat Traders tinggal klik. Silakan Pak Swen. Ya, jadi scalping ini ya, strategi scalping ini bisa digunakan salah satunya dengan bantuan indikator ya. Di indikatornya moving average, ya tadi saya sudah jelaskan, yang saya bahas di sini metode MA eksponensial dengan periode yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi ini tidak menjadi satu aturan baku Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau pakai MA berapa, periode berapa, dan metode apa, yang penting tahu cara penggunaannya. Itu aja sih. Oke. Baik, terima kasih Pak Swendi. Mungkin bisa presentingnya di end screen. Ya, kita sudah closing ya Pak ya? Dari saya sudah. Oke. Baik, Sobat Traders, terima kasih bagi Sobat Traders yang sudah mengikuti webinar pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Kami harapkan Sobat Traders mendapatkan edukasi baru ya dari materi yang disampaikan oleh Pak Swendi. Nah, bagi Sobat Traders, sebelum kita tutup webinar kita pada malam hari ini, informasi yang saya sampaikan adalah Sobat Traders, Forex Simpro memiliki layanan signal premium. Jadi bagi Sobat Traders yang ingin mendapatkan signal trading harian, baik itu di Forex, baik itu di emas, oil, atau indeks, Sobat Traders dapat bergabung di grup Telegram Forex Simpro Premium Signal. Karena bukan hanya signal saja yang Sobat Traders dapatkan setiap hari di dalam grup tersebut, Sobat Traders juga akan mendapatkan analisa market harian yang terupdate ya dari setiap sesi. Bahkan kapanpun Sobat Traders bertanya ya, di jam berapapun, kecuali malam ya Sobat Traders. Jadi kapanpun di jam berapapun Sobat Traders ingin bertanya mengenai pergerakan harga kepada analis dari Java Global Futures, baik itu Pak Swendi, Pak Michael, dan juga Pak Lindu, Sobat Traders dapat bertanya di dalam grup Telegram tersebut. Sobat Traders juga dapat diedukasi secara gratis oleh analis-analis yang berpengalaman yang memberikan materi webinar dan juga live trading di dalam acara-acara Forex Simpro. Nah, untuk bergabung di dalam grup tersebut, Sobat Traders hanya cukup membuka account di PT Java Global Futures, dan untuk step bagaimana Sobat Traders untuk cara-cara membuka account di Java Global Futures, Sobat Traders dapat menghubungi kembali rekan-rekan atau teman-teman yang tadi menghubungi Sobat Traders dan mengundang ke acara webinar pada malam hari ini. Jadi segera hubungi rekan-rekan Java yang tadi sudah menghubungi Sobat Traders dan mengundang Sobat Traders ke acara webinar pada malam hari ini. Sobat Traders akan mendapatkan full support yang sangat lengkap dari Java Global Futures di dalam grup Telegram tersebut. Java Global Futures merupakan broker lokal yang aman dan terpercaya, dan untuk proses deposit dan juga withdrawalnya juga cukup mudah dan aman ya Pak Swen ya. Java menggunakan MT5 ya Sobat Traders. Jadi untuk detailnya Sobat Traders dapat langsung menghubungi rekan-rekan Java. Itu saja informasinya. Kita akan ketemu lagi besok pada acara live trading di jam yang sama, jam 8 malam. Dan besok juga menggunakan aplikasi Google Meeting. Jadi bagi Sobat Traders yang sudah hadir pada webinar pada malam hari ini dan ingin bergabung kembali di dalam acara live trading besok, silahkan. Bahkan Sobat Traders ingin mengajak lagi teman-teman atau trader-trader yang
yang lain juga boleh silahkan bergabung besok dalam acara live trading, tapi tentunya Sobat Traders harus mendaftar dulu ke rekan-rekan Java ataupun ke admin Forex Simpro. Oke, itu saja. Sampai ketemu besok dalam acara live trading. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam profit. Selamat malam Salam Bapak Ibu semua. profit. Terima kasih sudah bergabung. Demikianlah Sobat Trader webinar kali ini. Kalau kalian suka, like dan subscribe. Dan jangan lupa klik tanda lonceng yang ada di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya. Salam profit.